Jadi di akhir Ramadan ini saya mengingatkan diri saya dan juga mungkin bagi teman-teman untuk selalu memohon ampun atas semua salah dan dosa. Karena berdasarkan hadis Muslim itu disebutkan bahwa kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan niat ibadah dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa dan salah kita. Demikian juga kalau di bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni semua dosa dan salah kita. Teman-teman yang saya muliakan, ada cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya yang memohonkan ampun untuk itu. Di zaman dulu ada agama Islam, kita sebut namanya, saya lupa, tapi kita sebut namanya Habib Al-Azhar. Berteman baik dengan seorang penganut agama yang memuliakan api, yang Majusi ya, mungkin Majusi. Mereka bersahabat sejak masa remaja, mungkin seperti kita juga berteman dan bersahabat sejak masa SMA. Lanjut cerita, ketika mencapai umur 85 tahun, maka kawan yang beragama Majusi itu, penganut api, tiba-tiba mengalami sakit parah. Ketika sakit parah, temannya yang Habib Al-Azhar itu selalu menjenguknya. Tidak tahan melihat penderitaan sahabatnya, akhirnya Al-Azhar berkata kepada sahabatnya, sebut namanya Simpson ya. Simpson, kalau saya lihat kamu ibadahmu bagus, kamu begitu tekun memuja api, dia bilangnya. Tapi saya pikir mungkin kamu salah, dia bilang ya. Bagaimana kalau apakah kau sudah yakin bahwa api neraka tidak akan memakanmu, tidak akan membakar tubuhmu? Terus dia bilang, ini Simpson, ya saya yakin. Oke, dia bilang, kalau begitu kita tes. Di tempat pemuja api itu, agama Majusi selalu ada api. Seperti juga kita yang Muslim selalu ada Quran dekat tempat tidur kita ya. Oke, kita tes. Si Majusi kemudian meletakkan tangannya di atas api, terus terbakar, ya, terbakar tangannya. Maka Al-Azhar bilang sama dia, saya meyakini api ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia berkehendak, maka tangan saya tidak terbakar. Dia taruh tangannya di atas api itu. Alhamdulillah, tangannya tidak terbakar. Maka berkatalah Al-Azhar kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana kalau kau pindah agama? Simpson bertanya, agama apa? Agama Islam. Simpson berkata, saya sebenarnya tidak ragu dengan Islam, tapi saya tidak yakin. Dia bilang, sehingga saya tidak mau masuk ya. Al-Azhar bertanya, apa yang kau ragukan di agama saya? Si Simpson berkata, ada dua perkara yang saya tidak percaya dengan agamamu. Apa itu? Dia bilang, kaummu selalu mengatakan bahwa hidup ini hanya sementara, besok mungkin kita akan mati. Tapi saya lihat kaummu dalam bekerja itu tidak kenal waktu. Andai kata dia bilang bisa tidak tidur untuk bekerja, mereka tidak akan tidur. Sebenarnya dia bilang kalau dia yakin besok akan kiamat, mestinya hari ini dia bekerja biasa-biasa saja. Oke, dia bilang alasan. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, kaummu selalu mengatakan bahwa mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan? Dia mendatangi tempat maksiat, tempat judi, tempat minum. Al-Azhar bilang, oke, dia bilang kalau begitu. Tapi kau tahu, dia bilang, tidak semua sahabat kaum saya itu melakukan hal seperti itu. Dia bilang ya, oke. Seperti saya, dia bilang, saya tidak pernah melakukan itu. Oke, dia bilang, bagaimana kalau kau masuk saja Islam? Si Simpson berkata, saya mau masuk Islam. Tapi apakah kau yakin bahwa saya tidak akan masuk neraka? Saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Al-Azhar bilang, saya yakin itu.
Kalau kau yakin kuatkan sesuatu pernyataan, maka alasan membuat surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, saya alasan menjamin Simpson akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah bertobat dan dia akan masuk ke surga. Oke. Si Simpson dia bilang, kalau saya beri surat pernyataanmu, kalau saya mati nanti, masukkan surat pernyataan itu di dada saya, di kain kafan saya. Oke. Alhamdulillah, kebesaran Allah. Setelah itu tiba-tiba Simpson itu meninggal dunia, dimakamkan dari secara Islam, dan Al-Hasan memasukkan surat pernyataan itu ke kain kafannya, seperti permintaan sahabatnya. Setelah dikuburkan, Al-Hasan pulang dari kuburan, dia tiba-tiba ingat, kenapa saya begitu bisa menjamin si dia masuk surga, padahal saya sendiri belum tentu masuk surga. Dia tidak bisa tidur sampai di rumahnya, itu terus yang dia ingat. Samanya, Ustaz sekali, mana kamu nih? Kenapa saya bisa menjaminnya orang masuk surga? Kecapekan dia tiba-tiba dia tertidur, ya. Waktu dia tertidur dia bermimpi. Ya mimpi dia. Dia tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sahabatnya itu tadi, Simpson itu datang. Ya, dia pakai pakaian apa namanya? Pakai jubah kerajaan, pakai mahkota. Terus ini si Al-Hasan tanya, Simpson, bagaimana keadaan di sana Simpson? Ya. Terus dia bilang itu, Simpson ini, Al-Hasan, jangan boleh tanya begitu. Kau tidak lihat apa yang saya pakai sekarang ini? Ya, sudah pakai, dikaikan dia baju raja, pokoknya. Ambil kembali ini suratnya, saya tidak butuh ini. Tak, dia lempar ya, di suratnya. Waktu dia lempar suratnya bangun Al-Hasan. Baca suratnya. Alhamdulillah. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa insya Allah kalau kita bermohon ampun sama Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Saya kira demikian guruku Pak Jasman, mudah-mudahan bisa dikeluarkan ayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dijamin oleh Nabi kita ini surga, karena kita ini termasuk golongan orang-orang yang terbaik. Kalau ayatnya ada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bersyukur kita masuk ke dalam orang-orang yang beruntung, ya. Nabi menjamin itu, ya. Jadi jaminan surga itu sudah ada. Tinggal dari kita ini mau masuk surga atau tidak. Ya. Saya persilakan Ustaz Jafar lebih detail barangkali menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga bahwa kita yang sudah ada di ambang beralih tempat. Saya bilang di ambang maut, nanti kita tanya. Ya, kita semua yang sudah pada posisi paling depan untuk antrian malakul maut masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Dan ini semua adalah kesyukuran yang tak terhingga. Seperti yang disampaikan Pak Mia tadi, semua yang diceritakan Pak Mia itu kisah yang ada rujukan baik ayat maupun hadisnya. Jadi saya tinggal melengkapkan saja. Ya, sebagaimana Allah firmankan, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir di akhir ayatnya nanti itu menyesal dan dia mau menjadi orang muslim. Untungnya Simpson tadi yang dicerita Pak Mia sudah masuk muslim. Ya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Idam juga tadi, kita adalah umat yang terbaik, kuntum khairu ummah. Ya, kemudian tentunya rujukan lainnya adalah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Semua orang yang baik-baik itu dekat rahmatnya. Dekat rahmatnya Allah kepadanya. Jadi jangan harap kita memperoleh rahmat kalau kita tidak bersikap dan berperilaku baik. Nah, pertanyaan seperti apa perilaku baik itu? Rasulullah memberi 3 minimal 3 ciri orang-orang yang berperilaku dan berakhlak baik.
Yang pertama yang sangat dan amat sangat berat, yaitu afinin nas, mudah memaafkan sebesar apapun kesalahan orang. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ini hanya ringan di lisan namun berat dalam amalan. Memang mudah kita ucapkan, tapi coba kalau kita alami, karena saya juga pernah alami. Bayangkan kalau dikasih sakit hati ke orang, baru kita mau enak-enak maafkan. Rasio manusia biasa pasti tidak terima. Tapi kemuliaan ada di situ. Nabi katakan orang-orang yang mampu marah, tapi dia menahan marah karena mengharap ridha Allah, maka pada hari kiamat dia akan dikalungkan kalung kemuliaan. Itulah dalam hadisnya, la zilla illa zillu. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Untuk siapa? Ya untuk yang 3 orang tadi. Yang pertama, dia mudah memaafkan meskipun disakiti. Yang kedua, dia bersikap adil meski dalam keadaan marah. Nah, pertanyaan, pernahkah kita melakukan sikap adil kalau kita marah sama anak? Pasti balik sikit. Pasti kalau kita jengkel sama anak ini kadang-kadang dihukum lebih dari kesalahan. Nah, itulah sebabnya ada 7 kezaliman orang tua kepada anak. Salah satunya dia sering memberi hukuman lebih dari kesalahan anaknya. Contoh, anak ini tidak melakukan PR, besok tidak dikasih uang jajan, bahkan tidak diberi jatah makan. Ini Nabi katakan kezaliman orang tua ada di situ. Dan ingat, Allah Maha memaafkan anak yang durhaka kepada orang tuanya kemudian dia mohon maaf, itu mudah dimaafkan karena orang tua tidak punya menyimpan dendam. Tapi hati-hati, kalau anak bisa jadi dia dendam sama orang tuanya, dia tidak maafkan. Inilah bahayanya ketika orang tua menzalimi anak. Jadi sudah 2 tadi, mudah memaafkan, bersikap adil dalam keadaan marah, dan yang terakhir ini juga tidak kalah beratnya. Ya. Dia dengan ringan tangan selalu siap meringankan kesulitan saudaranya. Ya, saya tanya teman, saya bilang kenapa kau tidak begini-begini? Dia bilang, seandainya banyak uang Ustaz, biar 1000 masjid saya bangun di Makassar, dia bilang. Kalimat ini tidak boleh ada pada orang beriman. Imam Al-Ghazali juga Imam Ibn Qayyim mengatakan, ketika kau mau berinfak jangan tunggu kau punya kemampuan untuk berinfak. Maka berinfaklah di saat meski kau tidak mampu berinfak. Maksudnya kita mau makan ini uang 10.000 saja tidak cukup, tapi di saat itu berinfaklah. Rujukannya ada pada firman Allah, anfiqu fis-sarra wad-dharra. Jadi berinfaklah kalian fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena banyak orang dia berbuat kalau dia punya uang. Padahal yang paling mulia kata Rasulullah, di saat dia sendiri butuh, tapi dia masih mampu memikirkan kebutuhan saudaranya. Nah itu. Nah kita sekali lagi, saya kalau ditanya apa yang kau selalu pikirkan di akhir usiamu ini, tidak ada yang saya pikirkan kecuali maut. Maut dalam artian bukan kita takut mati, tapi apa persiapan bekal kita sudah cukup untuk perjalanan yang tak ada putusnya, khalidina fiha, tak ada batas waktu. Nah ini yang pertanyaan. Sehingga dengan itu Nabi katakan, kalau kau merenung yang seperti itu, maka hatimu pelan-pelan akan lembut, kemarahanmu akan sirna, dan dendammu akan hilang seperti embun terbawa angin di pagi hari. Olehnya saudaraku semua, siapapun yang ada di sini, dan kita pernah berinteraksi, tentu banyak kesalahan. Karena manusia memang tempatnya kesalahan. Allah sudah gariskan, innal insana li rabbihi lakanud. Di ayat lain dikatakan innal insana li afjura amamah. Manusia itu selalu mau bikin, pokoknya tidak baik selalu mau dibikin. Itulah manusia. Lalu yang terakhir, Nabi Musa pernah memintakan ampun iblis. Jadi iblis pernah, dalam Taurat itu dijelaskan, iblis minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, bolehkah kau mintakan ampun kepada Tuhanmu dan Tuhanku?
karena saya ini dilaknat sampai akhir zaman. Dia bilang, Musa, kenapa kau minta sama saya? Iblis bilang, tidak ada nabi dan rasul yang menjadi sahabat kecuali engkau, Musa. Dia bilang lagi, Musa, kenapa kau jadikan saya sahabat? Dia bilang, karena selain kau penyabar, kau juga suka memahami orang lain. Jadi itu dua sifatnya Nabi Musa yang rata-rata dimiliki oleh para nabi. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rob, hambamu iblis mau minta maaf, dia mau bertobat atas kesalahannya. Bolehkah kau menerimanya ya Rob? Maka turunlah ayat. Jadi ayat ini sudah ada sebelum datang Rasulullah. Ayat ini terpasang kayak spanduk lebar itu di depan ars. Bunyi ayat ini adalah pengakuan Allah bahwa Dia itu Maha Pengampun. Jadi ayat itu luasnya antara timur dan barat dan tulisannya sangat besar. Di situ bertuliskan Inni laghafarul liman taba. Saya adalah zat yang paling menerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat. Maka kembalilah Nabi Musa kepada iblis. Iblis, mau jadi Allah ampunkan kau. Mau juga kau minta ampun, mau juga kau betul-betul bertobat. Dia bilang saya mau bertobat. Sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, saya mau bertobat. Kembali lagi Nabi Musa. Dia sungguh-sungguh mau bertobat ya Allah. Allah kasih satu syarat. Saya terima dan saya lepas laknatnya iblis sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat. Tapi penuhi satu syarat. Apa itu syaratnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya dos ambil dos. Ya, jadi Nabi Musa bilang ada syaratnya dari Allah satu ji. Dan apa yang terjadi jamaah saudara-saudaraku? Inilah yang membuat iblis dilaknat sampai hari kiamat. Dan nanti saya bandingkan sebelum kita tutup tausiah singkat. Saya bandingkan siapa yang lebih kejam. Siapa sebenarnya yang lebih buruk, iblis atau kita? Gimana? Nanti saya jelaskan. Jadi ketika datang Nabi Musa kepada iblis kembali, dia bilang, iblis, diterima tobatmu, tapi ada syarat. Apa syaratnya Musa? Kata Allah, firmannya Allah kepada saya, suruh iblis datang di kuburnya Nabi Adam, suruh sujud dia di situ. Satu kali mau dia sujud, ku ampunkan semua. Apa dia bilang iblis? Inilah ucapan yang sering kita ucapkan kalau kita jengkel sama orang dan sebagainya. Apa ucapan iblis? Saya masukkan saja, saya lebur ke bahasa keseharian. Rita lasa ala ngikute ya Musa, apalagi rimateina. Apa bahasa Indonesia yang sempurna? Di saat hidup pun saya tidak mau Musa. Apalagi sudah mati nih. Pemari. Inilah ucapan yang biasa kita ucapkan kepada teman, kepada sahabat, keluarga kalau kita jengkel. Terus pertanyaan, apa beda sama iblis? Apa beda sama iblis? Saya tunjukkan bahwa kita semuanya lebih buruk dari iblis kalau kita tidak masuk dalam kategori imanan wal aman. Mari kita lihat. Iblis berapa kali dia pongah dan sombong kepada Allah? Berapa kali? Cuma 2 kali, Pak. Di surga dan saat Nabi Musa ada dan minta maaf, dia masih tidak mau. Jadi 2 kali dia sombong. Kita berapa kali disombong? Kita itu yang bilang, bukan saya. Artinya secara matematis kita lebih buruk dari iblis. Pertanyaannya, apa yang kita harapkan menghadap Allah di hari Hisab dengan sikap yang sombong ini? Jawab bagi sendiri, karena saya juga tidak mampu jawab. Jadi iblis cuma 2 kali sombong, dia dilaknat sampai hari kiamat. Kita berapa kali sombong? Sehingga Nabi Musa menangis, wahai iblis, saya sudah mintakan kau sama Allah, kau masih tidak mau, kau masih sombong. Apa dia bilang iblis? Di akhir zaman Musa ada umatnya satu nabi, saya tidak tahu siapa namanya. Itulah umatnya Muhammad. Ada nanti umat di situ, tiap hari dia sombong. Saya jawab nih, kita sudah bilang tadi Bang, tiap hari dia sombong. Mana buktinya? Minimal 5 kali. Ketika azan berkumandang, kita masih mengerjakan sesuatu selain menyambut azan. Innahu kana zalim. Sesungguhnya itu sudah kesombongan kecil. Memang pada.
Sudah cukup dong. Nah, itulah jadi kesimpulan tausiah singkat kita bahwa jaga sifat ini karena inilah sifat yang menyebabkan iblis dilaknat sampai hari kiamat. Iblis bilang apa? Waktu dia mau pisah sama Nabi Musa, tidak ada orang yang saya tahu rahasiaku menggoda manusia kecuali kau, karena kau yang mintakan ampun sama Allah. Jadi karena dia sahabatnya iblis, dia bilang minta memang mau ke Musa supaya kau tidak kena godaanku sehingga kau tidak bersama saya di dalam surga neraka. Jadi iblis ini dia mengiming-imingi kita dengan godaannya, dan dia rahasiakan tidak ada orang dia beritahu kecuali Nabi Musa. Tapi dia kasih tahu Musa lupa bawa konek, tapi dia bilang kira-kira begitu. Itulah cikal bakal. Kalau ada rahasia jangan dikasih tahu orang, pasti nak kasih tahu ke orang lain. Karena waktu iblis kasih tahu Nabi Musa iya beres iblis, aman itu. Begitu Nabi Musa berpisah sama iblis, dia panggil semua umat. Wahai umatku, jaga ini, karena inilah godaannya iblis yang paling besar yang membuat kamu semua masuk neraka. Iblis tahu, dia bilang Musa, kau bilang kau tidak kasih tahu orang, baru kasih tahu dia orang. Dia bilang susah kau umatku kau. Nah, ini cikal bakal kalau ada rahasia yang sembarang orang dikasih tahu kecuali orang kepercayaan, kau pasti menyebar kita. Apa itu yang terakhir? Godaan yang paling besar yang membuat hampir 100% manusia yang digoda oleh iblis ikut sama iblis, terperosok ke dalam neraka. Apa itu? Itu tadi yang pertama, yang gampang marah. Jadi yang membuat iblis bersorak karena banyak yang temani di neraka adalah pintu amarah. Apalagi bulan puasa, hati-hati karena cipur gampang gitu marah. Saya tanya itu kemana kan dokter, kenapa itu kalau anu suka marah? Memang om, karena ini semua kosong nih. Jadi kalau saya jelaskan secara medis kita nggak ngerti. Yang jelas kalau olahraga gampang marah. Pantas beberapa kali saya disuruh motor kok dari belakang, lampu hijau nih mau ke jalan, masih ada kendaraan ini yang di belakang nggak sama. Dia tahu rasanya kita nanti coba 20 tahun kita tahu berapa ribu. Kalau Ustaz itu malah. Jadi tahan rasa marah, maka Allah akan mengkalungkan engkau dengan kalung kemuliaan pada hari kiamat. Dimaknai dan ditafsirkan oleh ahli mufassir hadis bahwa yang dimaksud kalung kemuliaan adalah rasa tenang di saat semua orang huru-hara menghadapi gencar dan kuatnya dari peserta. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Orang yang diberi kalung kemuliaan salah satunya tadi orang yang mudah memaafkan dan mampu menahan marah. Kalau dia mau marah, padahal dia sudah bisa marah, tapi karena dia takut kepada Allah, dia tahan marahnya. Itunya orang yang dapat kalung kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua yang hari di sini sebagai hamba Allah yang sudah banyak makan garam, tidak bisa makan garam lagi sekarang. Yang banyak sekali pengalaman. Saya ingat Prof. Amran dulu waktu demo kita baru masuk UNAS, dia kan dulu dia 77, kita 78. Dia bilang tidak ada kondisi ini semua jadi sarjana, aku demo. Saya ingat sekali kata dia, kita baru masuk dia sudah 1 tahun di dalam. Selamat Ali yang masuk. Jadi Prof. Amran biar di mana saya tidak bisa lupa. Barangnya dia tunjuk-tunjuk itu tidak ada mahasiswa berani. Iya, dari balaan sana baluran. Jangan ketahui masih. Marengko gitu. Ya, insyaallah satu hal yang jangan kita lupakan, saudaraku semua, satu hal jangan sampai terlupakan bahwa kita ini sudah mendekati akhir hidup ini. Nah dikatakan andai kau lihat seperti yang saya lihat, maka kau akan melihat malakul maut sedang memasang kuku cengkramannya di punggungmu. Dia tinggal menunggu perintah Allah. Kita yang dikenal ini umur begitu. Jadi ada yang mau di belakang tahu. Begitu dia tunggu perintah Allah, dia cabut. Banyak teman habis badminton pulang sama-sama gitu. Ketawa-ketawa keluar dari tempat olahraga, naik di mobilnya jalan sendiri. Ternyata dia sudah wafat di atas mobilnya karena kematian mendadak. Olehnya, mari kita jadikan renungan bahwa tidak ada hal
yang tidak pernah kita lakukan kecuali hal yang buruk, dan kita kalaupun ada kebaikan itu adalah izin Allah. Artinya dosa kita lebih banyak dari kebaikan kita. Ada yang pernah melapor kepada Nabi, bagaimana kalau begitu Rasulullah? Bukankah kau mengatakan kullu ummatin dakhalul jannah, seluruh umatku masuk surga, bagaimana kalau lebih banyak dosanya? Nabi katakan, innahu kana tawwaban. Allah itu maha pengampun. Kalau kau mau datang minta ampun, kau yang tunda-tunda tobatmu. Sehingga Nabi katakan di depan sahabat, khalaqal musawwifun. Nabi ucapkan 3 kali tanpa spasi, sehingga Umar bertanya, apa itu khalaqa ya Rasulullah? Kenapa kau ucapkan berulang di depan kami tanpa spasi? Dia bilang, inilah yang banyak manusia abaikan. Dia melalaikan dan menunda-nunda tobatnya. Sehingga Nabi katakan, khalaqal musawwifun. Celakalah orang-orang yang menunda-nunda tobatnya. Siapa mereka? Mereka yang sudah berumur tapi tidak mau tobat. Dia STNK. Ada teman bilang, apalagi itu STNK, sudah tua nakal kembali. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada di situ. Kita adalah golongan orang-orang tua yang menyadari bahwa sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Tentunya kita persiapkan yang terbaik dan terbanyak untuk bekal kita di yaumil akhirat nanti. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Siapapun yang ada di sini, kalau pernah bersalah kepada Jasman di saat kita SMA, sudah kumaafkan, insyaallah. Dengan izin Allah, saya sudah maafkan semuanya, dan saya balik bermohon kalau saya pernah bersalah, ampunilah, karena tidak ada yang memaafkan kecuali orang yang pernah kita bersalah padanya. Allah lepas tangan. Urusan hamba dengan hamba, Allah lepas tangan. Allah itu maha pengampun, tapi Allah katakan urusanmu dengan saudaramu yang lain, saya lepas tangan. Artinya kita harus minta rela orang yang dimana kita pernah bersalah padanya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk renungan dan tazakkur dan tazkirah kepada kita semua, dan kita pada akhirnya kembali menghadap Allah dalam keadaan ridho dan diridho. Amin. Inilah tausiah singkat. Terima kasih atas perhatian. Bila bisa dilihat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.